Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya. Hari ini kita akan belajar matematika minat anak-anak. Ya, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri fungsi kosinus. Kemarin kan pertemuan terakhir kita membahas tentang fungsi sinus. Hari ini fungsi kosinus ya. Nah, penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A sama saja seperti fungsi sinus. Perbedaannya, kalau di fungsi kosinus, misalnya kita dapatkan X1-nya adalah A derajat, maka X2-nya itu kita ganti aja jadi negatif A derajat. Ini bila dalam bentuk derajat dan ini dalam bentuk radian. Dengan K adalah bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian dari 2 akar 2 cos X ditambah 2 sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 360. Di sini kita harus menyederhanakan agar di sebelah kiri ini hanya ada cos saja. Selain cos harus kita pindahkan ke sebelah kanan. Plus 2 kita pindahkan ke kanan, maka akan menjadi negatif 2. 2 akar 2 menjadi min 2 per 2 akar 2. Ini kita sederhanakan ya. Min 2 bagi 2 kan itu sama aja dengan min 1. Jadi min 1 per akar 2. Terus kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Dapatlah hasil min 1 per 2 akar 2. Kalian ingat kan apa gunanya tabel perbandingan trigonometri yang ibu suruh kemarin? Kalian di depan buku kalian harus ada tabel perbandingan trigonometri dari 0 sampai 360 derajat. Agar kalian tahu ini, kalau perbandingan trigonometri untuk cos, jika hasilnya negatif setengah akar 2, itu berada pada sudut berapa anak-anak? Coba silahkan kalian cek. Pasti pada sudut 135 derajat. Nah, berarti kita akan mendapatkan X1-nya adalah 135 derajat ditambah K kali 360. Nah, sesuai rumus cos tadi, X2-nya itu pasti lawannya dari X1. Karena X1 positif, maka X2 adalah negatif. Paham sampai sini? Satunya positif, satunya negatif. Baru kita masukkan K-nya untuk dari 0 sampai seterusnya. Kita masukkan untuk 0. Ini boleh menyelesaikan X1 dulu atau X2 Kalau ini ya ini bergantian. Jadi 0 jika dimasukkan 0 maka hasilnya adalah 135. Kita masukkan 0 ke X2, hasilnya adalah negatif 135. 135 tadi memenuhi batas ini ya, dari 0 sampai 360. Tetapi jika negatif 135 itu tidak memenuhi, maka kita beri tanda TM, tidak memenuhi, atau di X boleh. Nah, berarti kita lanjut lagi ke K-nya sama dengan 1. Kita masukkan 1 kali 360 ditambah 135, 495. Apakah 495 itu memenuhi? Ya. Oke. 495 itu tidak memenuhi juga ya anak-anak, karena lebih dari 360, maka kita beri tanda TM. Nah, untuk K sama dengan 1 kita masukkan ke X2. Ke X2 kita masukkan hasilnya adalah 225. 225 itu memenuhi. Nah, bagaimana dengan K sama dengan 2? K sama dengan 2 tidak perlu kita tulis lagi, karena jika kita masukkan hasilnya akan melebihi dari 360 derajat, maka dia akan berhenti dari K sama dengan 0 dan K sama dengan 1 saja. Di antara 4 hasil ini, manakah yang memenuhi interval ini? Ternyata hanya 2, yaitu 135 derajat dan 225 derajat. Maka HP-nya adalah 135 derajat, 225 derajat. Ya. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke contoh 2. Di contoh 2 sama tentukan HP juga. Di sini soalnya adalah 2 cos 4X sama dengan 1. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 360. Ingat, di sebelah kiri hanya ada cos ya. Berarti selain cos kita pindahkan ke kanan. Menjadi 1/2. 1/2 ini cos berapa anak-anak? Ternyata cos 60. Berarti kita dapatkan hasil 4X1. X1-nya adalah 60 ditambah K kali 360. Baru
Ini ada 4 kan, berarti semua unsur ini kita bagi jadi 4. 60 bagi 4 15, 360 bagi 4 90. Berarti X1 yang pertama adalah 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Nah, untuk yang X2 tadi kan satunya positif, satunya negatif ya. Ya, min 60 tambah. Sama perhitungannya seperti di atas, maka akan dihasilkan min 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Kita masukkan dari K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai batas mana dia memenuhi. Jika sudah tidak memenuhi semuanya, maka sudah selesai sampai K sama dengan 4. Contoh, masukkan K sama dengan 0 di X1 hasilnya 15, di X2 negatif 15. Jika sama dengan 1 105 dan 75, jika sama dengan 2 195 dan 165, jika 3 285 255, jika 4 375 dan 345. Nah, ini jika sama dengan 4 sudah kelebihan ya, lebih dari 360, maka tidak perlu kita mencoba sampai K5 ya. Kita berhenti sampai K4. Nah, kalian pasti bertanya, nah di sini kan sudah tidak memenuhi Bu, kenapa kita harus menambahkan K1? Ini kan negatif. Kalau kita tambahkan K1 pasti dia akan berubah jadi positif dan insya Allah memenuhi. Kecuali ini sudah positif keduanya dan terlalu lebih ya. Jadi kita tidak perlu lanjut ke K5. Jadi berdasarkan hasil X yang kita peroleh, maka dapat kita simpulkan HP-nya adalah 15, 75, 105, 165, 195, 255 dan 285. Oke. Sudah mulai paham atau masih belum paham? Ya, kalau masih belum paham kita lanjut ke contoh 3 supaya lebih paham lagi. Nah, di contoh 3 ini bentuknya lebih rumit lagi ya. 2 cos X per 3 min 30 derajat sama dengan akar 3. Intervalnya sama, dari 0 sampai 360. Ingat, langkah pertama kita harus merubah. Sebelah kiri hanya ada cos. Selain itu kita pindahkan ke kanan menjadi akar 3 per 2. Akar 3 per 2 itu sama saja dengan 1 per 2 akar 3. Pada tabel yang hasil cos 1 per 2 akar 3 itu adalah cos 30 derajat ya. Maka kita ambil hasilnya adalah 30 derajat ditambah K kali 360. Ini cosnya sama-sama kita hilangkan ya, berarti sisa yang di dalam kurung X1 per 3 dikurang 30 derajat. Nah, terus negatif 30 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi plus 30. Kita tambahkan jadi 60. Terus ini kan dibagi 3, maka kita pindahkan ke kanan jadi dikali 3 ya, semua unsur dikali 3. Jadi X1 kita dapatkan 180 derajat ditambah K kali 1080 derajat. Itu selesai ya untuk X1. Sekarang X2 sama tadi, kalau satunya positif satunya negatif. Nah, sama langkahnya seperti di atas, min 30 ditambah 30 ya, hasilnya adalah 0. Nah, sama ya langkahnya ya. Oke, akan didapatkan hasil X2 adalah 0 derajat ditambah K kali 1080 derajat. Baru kita masukkan mulai dari K sama dengan 0 sampai dengan seterusnya. Di K sama dengan 0 kita akan memperoleh di X1 ada 180. Di K sama dengan, nah untuk K sama dengan 0, di X2 nya hasilnya tetap 0. Untuk K sama dengan 1 kita masukkan di X1 hasilnya 1260 tidak memenuhi. Begitu juga di X2 kita masukkan K sama dengan 1 hasilnya adalah 1080 tidak memenuhi ya. Maka kita tidak perlu melanjutkan ke K2 dan seterusnya. Kita ambil cukup yang hasil K0. Karena di K sama dengan 0 hasil keduanya memenuhi ya. Maka hasilnya dapat kita tarik kesimpulan, tentukan penyelesaian persamaan tersebut. Maka yang merupakan hasil X-nya adalah 0 derajat dan 180 derajat. Ingat, lihat kata-kata pada soal ya. Jika tentukan penyelesaian persamaan, maka itu bentuk hasilnya adalah X sama dengan. Jika tentukan himpunan penyelesaian, maka hasilnya dalam bentuk kurung kurawal pakai koma dan disusun dari angka terkecil sampai angka terbesar. Oke, paham anak-anak? Ya. Oke, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa rajin-rajin latihan dengan soal
yang ada di buku pegangan lainnya, silahkan kalian cek, coba dulu. Insya Allah kalau kalian sering berlatih, insya Allah kalian akan lebih paham lagi. Ya, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.